Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jemaah pengajian yang berbahagia, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan tenaga dan kekuatan, peluang dan kesempatan untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Termasuk pada pagi hari ini kita dapat mengisikan waktu untuk menghadiri pengajian ini. Mudah-mudahan bertambah hari bertambah ilmunya dan bertambah meningkat ketakwaannya. Amin. Hadirin sekalian, manusia adalah makhluk yang perlu mendapatkan pembinaan, arahan, dan didikan. Karena manusia antara bager jeung bader, bahasa Sunda, antara soleh dan toleh bahasa Arab. Sebaliknya soleh itu toleh, tolih kalau bahasa Arab, antara taat dan jahat. Berarti manusia perlu dididik, dibina agar kuat taatnya, agar meningkat kesolehannya. Kucing nggak usah di training, ya. Kemudian domba nggak usah ditatar. Justru manusia yang memerlukan pembinaan dan pendidikan. Kalau mau membangun satu bangunan, tentu perlu disurvei dulu bagaimana kondisi tanah yang akan dibangun, tanah labil atau tanah stabil, untuk menentukan pondasi. Demikian juga untuk membangun manusia, coba disurvei dulu kondisi manusia itu seperti apa. Manusia itu antara malaikat dan hewan. Malaikat, insan, hewan. Malaikat hanya diberi akal, tidak diberi syahwat. Hewan hanya diberi syahwat, tidak diberi akal. Sementara manusia, ia diberi akal, ia diberi syahwat. Dengan kata lain, ruhani dan jasmani. Berarti kebutuhan malaikat satu, untuk menyiapkan diri, mengabdi dan berbakti kepada Allah. Kebutuhan hewan juga hanya satu, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, jasmaninya. Sementara kebutuhan manusia dua, ya kebutuhan rohani, ya kebutuhan jasmani. Dua-duanya harus terpenuhi. Apa kebutuhan jasmani manusia? Sandang, pangan, papan, perumahan, kendaraan. Apa kebutuhan rohani manusia? Ingin hidup tenang, tentram, bahagia, senang. Itulah kebutuhan rohani manusia. Dan ini tidak bisa tertukar, tetiasa pacorok. Katakanlah dari pagi lampar sampai sore, kukulhu we 10, tetap saja lapar. Tamah ayat kursi, tetap saja lapar. Mengapa? Kulhu bukan untuk itu. Sebaliknya, tinggalkan oleh istri meninggal, suami meninggal, bapak meninggal, sedih. Kubolu we 2 keret. Bolu habis, sedih tetap ada. Tamah baso 2 mangkok, habis ya. Tetapi sediaan mati tetap saja. Mengapa? Bukan untuk itu. Dari mana kebutuhan rohani, mana kebutuhan jasmani. Duanya harus terpenuhi. Hanya untuk mencari kebutuhan fisik jasmani, setiap orang sudah sadar. Untuk mencari kebutuhan fisik jasmani, mengingat tidak makan pasti lapar, tidak minum pasti haus, tidak punya baju pasti malu, tidak punya rumah pasti menderita.
berarti didorong dengan kebutuhannya, karenanya untuk kerja keras mencari kebutuhannya. Sementara untuk kebutuhan rohani tidak terasa penderitaannya. Tidak tolab ilmu 1 tahun lalintuh we. Ya, senang aja, tenang. Mengapa? Tidak terasa penderitaannya. Hanya harus didorong, dirangsang, karena itu pun merupakan kebutuhan asasi manusia. Mesti seimbang untuk menutup kebutuhan rohani dan jasmani, mesti seimbang, mesti 50-50, 50% untuk kebutuhan jasmani, 50% untuk kebutuhan rohani. Mesti 50-50? Tidak. Andai 70-30 cukup. 70 untuk kepentingan duniawi, 30 kepentingan rohani cukup. 80-20 cukup. 90-10 aja. 90 untuk kepentingan jasmani, 10% untuk kepentingan rohani cukup. Ya mau diobral aja lah biar murah. Ya, cukup ya, 90-10 juga. Kalau 10% saja berarti dari 24 jam berarti 2,5 jam. Tiap hari ngaji 2,5 jam bisa jadi ustadz semua ya. Itu kalau bisa 10%. Andai 5% saja cukup. Kalau ibu getol ngaji sebulan sekali, hitung bu. 30 kali 24 jam, 720 jam. Sisihkan untuk ngaji 2 jam. 2 per 720. 0,00 ya. Kalau lebih getol, 1 minggu 1 kali. 7 kali 24 jam, 168 jam. Pakai ngaji 2 jam, 2 per 168. Baru 0,8. Ya, apalagi yang setahun hanya 2 kali ngajinya. Cuma dengar khutbah Idul Fitri, sajadan Idul Adha. Cuma 0,00 terus itu ya. Nah itulah perbandingannya. Andai 2,5% saja cukup. 2,5% berarti 1 minggu 3 kali ya. 2 jam. Insya Allah itu pun cukup. Tetapi kenyataan manusia lebih ada ketimpangan, terus mencari kebutuhan jasmani, sementara kebutuhan rohani kurang menjadi perhatian. Kemudian akibatnya karena kosong pendidikan rohaninya, berarti menurut Al-Quran ulaika kal an'am, mereka akan seperti binatang. Ciri binatang 1, tidak tahu aturan halal haram. Binatang tidak peduli halal atau haram. Hak batil tidak peduli. Nah itu kalau umpamanya kambing diberikan rumput, belum pernah kambing bertanya, rumput dari mana ini, halal enggak? Belum pernah kambing tanya ya. Kemudian 1, tidak halal. 2, tidak tahu malu. Binatang tidak tahu malu. Ayam jantan melihat ayam betina langsung aja dikejar. Enggak malu, ada manusia tuh malu, nanti dulu. Enggak. Mengapa? Tidak punya rasa malu. Dan tidak ada solidaritas lagi. Andaikan kambing disekat-sekat, coba beri makan yang satu, suka nawaran kepada yang lainnya? Nih, belum pernah. Tidak ada solidaritasnya. Itulah kal an'am, seperti binatang. Kira-kira kalau manusia tidak tahu halal haram, tidak tahu aturan, tidak punya bagaimana ukuran di dunia? Manusia adalah makhluk yang perlu hidup pakai aturan. Jangankan aturan hidup, aturan berpakaian saja itu harus diperhatikan. Bagaimana cara berpakaian yang bagus? Ke atas topi wajah, baju kampret, ke bawah kolor. Ya teh kiai abri. Bingung yang lain. Sebut kiai maunya topi wajah, sebut abri maunya di kampret. Bingung yang lain nebaknya ya. Jadi pakaian pun harus pakai aturan. Nah itulah gambaran pentingnya pendidikan rohani dan jasmani. Kemudian sementara yang sekarang jadi perhatian,
hanya kepentingan jasmani saja. Mengapa? Karena dengan kepentingan, dengan dipenuhi kebutuhan jasmani, dirasakan akan tenang. Padahal kira-kira tambah kaya, tambah tenang, tambah takut. Atau belum pernah kaya? Belum pernah jadi orang kaya ya? Iya. Tambah tinggi pangkat jabatan, tambah tenang, tambah takut. Tambah takut juga. Tambah pinter, tambah tenang, tambah takut. Tambah tenang, tambah takut. Tambah takut sama. Buktinya, mana yang lebih berani urusan makan? Anak kecil atau dokter? Anak kecil lebih berani. Ya, mulung jamu subuh langsung aja dimakan, nggak dicuci. Mau sedang main bola, mau minum, langsung saja dari sumur, minum. Main bola lagi, dokter nggak bakalan berani. Jadi tambah pinter, tambah takut. Karena mending bodoh wanya. Ya, mending bodoh wanya supaya nggak takut. Begitu? Tidak, bukan itu. Jadi coba rohaninya diisi. Nah itu manusia, pentingnya pendidikan rohani itu. Kemudian malaikat yang hanya satu kebutuhan saja. Mungkin malaikat jahat? Mungkin malaikat jahat? Tidak. Mengapa? Tidak ada malaikat yang rebutan penumpang. Tidak ada malaikat rebutan langganan. Tidak ada. Malaikat tidak punya kebutuhan jasmani. Tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu perumahan. Kemudian binatang mungkin jahat, mungkin binatang merusak, mungkin kambing merusak kebun, ayam merusak jemuran padi, mungkin merusak. Manusia mungkin merusak atau pasti? Pasti barangkali ya manusia. Andai binatang merusak, bagaimana mengatasinya? Kurung ayamnya, kemudian ikat kambingnya, pagar kebunnya. Cukup? Cukup, bisa diatasi. Manusia jahat, pagar kebunnya cukup? Kunci motornya cukup? Enggak ya, gimana? Itulah sentuh hatinya dengan keimanan. Ya, enggak cukup dengan hanya dipagar saja. Itulah mengatasi kejahatan manusia. Andai binatang merusak, kemudian manusia merusak, mana yang lebih berbahaya? Tentu saja manusia. Sejahat-jahat tikus tinggal di lumbung padi, habis seekor tikus 1 ton sehari? Tidak. 1 kuintal? 1 kilo? Paling 1 os, walau tinggal di lumbung padi. Manusia jahat habis 1 ton? Puluhan ton? Ribuan ton. Nah itulah kejahatan manusia. Nah itu kalau manusia yang jahat. Kemudian karena manusia itu diberikan 2 kebutuhan, jasmani rohani, mestinya dibagi-bagi. Mana untuk kebutuhan rohani, mana untuk kepentingan jasmani. Nah itu diantaranya. Kemudian juga untuk umpamanya kebutuhan rohani penuhi dengan ilmu-ilmu agama, iman, Islam, ihsan itu. Kemudian kenyataannya di kita, umpamanya apa kurikulumnya? Kurikulumnya nih, Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Kenyataan di kita masih sangat minim. Quran berapa juz, Bu? 30 juz. Sudah hafal berapa juz? Baru juz ke-30 surat yang terakhir. Baru hafal An-Nas, Bu ya? Berapa surat Al-Quran, Bu? 114 surat. Udah hafal berapa surat? Baru 4. Kulhu, Fatihah, Falak, Binas. Tinggal 110. Masih jauh, Bu ya? Gimana ini belajarnya? Padahal Al-Quran itu katakanlah kalau saya kurikulum untuk seumur hidup. Al-Quran kurikulum untuk seumur hidup. Pas. Saya hitung secara grup memang pas.
Allah menyiapkan Al-Quran 30 juz kurikulum untuk seumur hidup. Dari usia 7 sampai usia 15 tahun programkan untuk belajar baca Al-Quran. 8 tahun untuk melancarkan baca Al-Quran. Tajwidnya, mahrajnya, tahsinnya insya Allah cukup 8 tahun. Perlu Al-Quran baca dengan tajwidnya, mahrajnya? Perlu. Jangankan Bu, Al-Quran bahasa Sunda saja harus pakai tajwid. Ada tajwidnya Bu bahasa Sunda? Ada Bu. Ada orang tanya, ya maaf yang bahasa Sunda, Pak mau tanya, kalau jongko Pak Ali mana Pak jongkona? Pilarian jang, jongko pang payun. Aduh, mani make guna segala. Pilarian jongko pang payun. Arya jongko Ahmad, eta mah jongko pang payuna. Sama maksudnya? Beda. Pang payuna paling depan, pang payuna paling lari. Salah baca salah nyarinya ya. Itu bahasa Sunda harus pakai tajwid, apalagi Al-Quran. Kemudian Anda ibu belum lancar baca Al-Quran, biar Bu belum betul tajwid baca Al-Quran. Ya kan belum bisa, belum menguasai, tapi mau baca Al-Quran apa adanya saja, boleh? Walau terbata-bata, gagegog, dagdegdog, biar Bu, baca aja sambil belajar. Nabi merangsang, sabda Nabi, yang mahir bacaan Al-Qurannya akan dipertemukan, dikumpulkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi yata'ta'u wa huwa syakun alaih lahu ajron. Orang yang terbata-bata bacaan Al-Qurannya, gageu lahu ajron, dapat 2 pahala. Nabi tidak marah, justru yang terbata-batanya dapat 2 pahala. Mengapa dapat 2 pahala? Bacaannya nggak cukup 1 kali Bu. Yang fasih mah lancar cukup 1 kali. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Cukup. Yang terbata-bata wa man yaqulu, paingan 2 lipat kan ada bulak-balik wae atuh macana. Barangkali begitu ya. Itu mau komentar saya wallahu alam. Dipantas dapat 2 pahala, bacanya enggak cukup 1 kali begitu. Bacaannya. Kemudian dari usia 15 tahun programkan untuk mengkaji, mempelajari isi, arti, maksud kandungan Al-Quran itu apa? Apa terjemahnya? Apa maksudnya? 30 juz untuk 30 tahun. Dimulai dari usia 15 tahun, berarti nanti usia 45 tahun, Quran tamat kita baca, sekaligus tahu isi dan artinya. Program 1 juz 1 tahun. Nah, usia 45 tahun tamat, sekaligus tahu isi dan artinya. Dari usia 45 sampai 60 masih ada 15 tahun untuk kaji ulang. Kalau tadi 1 juz setahun, sekarang 2 juz setahun. Pas Al-Quran 30 juz kurikulum untuk seumur hidup. Umat Islam di usia 45 tahun sudah merata menguasai Al-Quran. Sayang, saya beritahunya terlambat ya. Kalau sejak dulu udah tamat semua barangkali ini. Nah itu 1 juz itu berapa lembar Bu? 9-10. 1 juz itu 9 lembar untuk 12 bulan. Udah aja bagi 9 lembar untuk 9 bulan. 3 bulan untuk libur catur wulan. Ya. Iya. Catur wulan pertama libur 1 bulan, tahun kedua libur 1 bulan dan piknik-piknik, tahun ketiga libur 1 bulan dan hari yang tidak efektif pas 1 lembar untuk 1 bulan. 1 lembar berapa baris Bu? Nggak tahu? 1 lembar berapa baris? 30 Bu. 2 kaca, 2 halaman itu 30 baris untuk 1 bulan. Berarti berapa harus baca Al-Quran per hari? 1 baris Bu ya.
Satu baris saja sehari, insya Allah di usia 40 tahun akan merata menguasai Al-Quran. Dan itulah programnya. Berarti sebetulnya ringan sekali, sederhana sekali, tidak memerlukan waktu yang banyak, tidak akan menyita waktu. Dan itu yang pertama. Jadi manusia antara malaikat dan hewan. Malaikat hanya satu kebutuhan, hewan hanya satu, manusia dua kebutuhan yang pokok, rohani dan jasmani. Satu. Kemudian babak yang keduanya apa? Manusia antara malaikat dan setan. Malaikat, insan, setan. Malaikat pasti taat, setan pasti jahat, maksiat. Manusia mungkin taat, mungkin maksiat. Jadi siapa sasaran pendidikan? Manusia. Malaikat nggak usah ditatar, nggak ada malaikat yang jahat, pasti taat. Setan nggak usah di training. Untuk apa? Hambur-hambur waktu training setan. Karena tidak ada setan yang berbalik pikir. Ya, mau ayahnya bu, setan yang berbalik pikir. Nih manusia antara taat dan maksiat. Kemudian kalau manusia taat pantas bu? Manusia taat pantas? Pantas. Kalau manusia jahat pantas? Manusia jahat pantas? Pantas bu. Manusia taat pantas karena bukan setan. Manusia jahat pantas karena bukan malaikat. Ku segala pantasnya manusia taat pantas, jahat pantas. Kalau sama-sama pantas, ya udah aja biar pantas dalam hal taat. Itu manusia antara taat dan maksiat. Mana yang lebih berat, taat atau maksiat? Lebih berat taat, lebih berat maksiat. Lebih berat taat ya. Harus apa? Salat, saum, zakat, haji, jihad. Lebih berat taat, lebih berat maksiat. Kalau saya berpikir kadang lebih berat maksiat daripada taat. Buktinya, mau tahajud cukup bangun 3:30? Cukup. Subuh 4:30. Bangun 3:30 cukup. Mau tahajud bangun 3:30. Mau mencuri cukup bangun 3:30? Kesiangan bu, harus jam 1 mau mencuri ya kesiangan. Mau tahajud bisa di rumah sendiri? Bisa. Mau mencuri bisa di rumah sendiri? Nggak bisa bu, mencuri di rumah sendiri. Mau tahajud keluar ke masjid bisa bawa obor? Bisa. Mau cokel jendela bisa bawa obor? Nggak bisa bu, ya. Sedang tahajud kepergok orang, ternyata pada muji, hebat ya, rajin tahajud. Lagi mencuri kepergok, pada merek, pada moro. Pada moro punya. Jadi kira-kira berat taat, berat maksiat. Sebenarnya berat maksiat ya daripada taat. Tapi mengapa sulit sebenarnya padahal lebih enteng. Dibanding itu juga taat itu tidak ditarget, illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, tidak ditarget. Maksudnya tidak ada yang berat karena sesuai dengan kemampuannya. Ibadah haji berat 35 juta. Ya berat bagi yang miskin, bagi yang kaya enggak. Haji itu bukan bagi yang miskin, bagi yang manistata'a ilahi sabila. Katakanlah uang banyak miliaran, fisik kuat, kapal enggak ada, wajib? Wajib? Tidak, karena ojek muadaekeun atuh. Harus berenang enggak sama. Udah enggak wajib kalau enggak ada pesawatnya. Pesawat ada, uang banyak, fisik sudah jompo, stroke, wajib? Tidak. Berdosa? Tidak.
duit teu boga, awak ririwit cicing we lah jeung lamun haji sagala. Ya, uang nggak punya, kemudian fisik sakit-sakitan, udah jangan ngalamun haji. Ya, mengapa nggak dosa ngaji juga? Betul, sesuai dengan kemampuannya. Itulah gambaran perintah agama, tidak ada yang berat sesuai dengan kemampuannya. Yang miskin layak masuk surga? Surga itu mahal, Bu? Surga itu mahal? Surga mahal? Mahal, Bu. Harus tebus dengan jihad, perjuangan, mahal surga itu. Kabeli kun miskin? Bisa dibeli yang miskin? Ya murah tuh, bukan bisa dibeli yang miskin mah, bukan mahal. Iya. Mercy mahal, Camry mahal, bisa dibeli yang miskin? Nah itu betul mahal. Surga mahal, tapi bisa dibeli oleh yang miskin, berarti murah ya. Boleh sebut murah juga. Nah itu surga itu ternyata, bahkan yang paling pertama menginjakan kaki di surga adalah orang-orang yang miskin. Fuqaraul muhajirin, orang yang di kalangan muhajirin yang pertama menginjakan kaki di surga bisa. Cuma ada, Bu, sayangnya kalau nenek-nenek, kakek-kakek nggak bisa masuk surga. Ya, ya Bu ya. Pernah ada nenek-nenek minta doakan oleh Nabi, ya Rasul, doakan ya ma nenek agar masuk surga. Kata Nabi, maaf nggak ada nenek-nenek di surga mah. Dia marah, merutu, nangis, mentang-mentang nenek-nenek sampai tidak doakan dalam masuk surga, nangis. Panggil sini nek, betul nek, nggak ada nenek surga mah. Sareuk di surga ini nenek mah atuh. Ya, betul. Mengapa? Walau di dunia nenek-nenek kakek-kakek, kalau surga menjadi sweet seventeen lagi. Aduh, mana ini jadi sweet seventeen lagi ya, gaya. Nah itulah calon ahli surga itu yang miskin juga bisa. Berarti sesuai dengan kemampuan. Tapi kadang-kadang manusia tidak mengerti. Katakanlah tidak ada syariat agama syariat yang memberatkan. Apa yang berat? Tidak. Katakanlah jilbab. Tahun 92 gara-gara jilbab diancam dikeluarkan kepegawaian. Keluarkan di sekolah. Saya ingat tuh tahun 92. Jadi kasus nasional. Bahkan kalau menurut saya kok jilbab diprotes ya? Mengapa? Jilbab itu ya ekonomis ya praktis. Betul. Mengapa? Nggak punya kalung juga nggak malu. Mengapa? Ya kan tertutup dengan kerudung. Kerudung 10.000, 20.000 bisa. Kalung mah 10 gram berapa, Bu? 5 juta. Gak punya anting, gak malu biar. Gak tahu kita punya anting. Wah, ke pasar berangkat aja biar. Mereka gak tahu kita gak punya anting. Yang sudah beruban tertutupi ya. Maka tinggali huisan. Nugonongeun katutupan. Nu pupunakan moal katingali syukur horomeheun kaos kakian. Aduh, begitu bagus ya. Mengapa diprotes belat-belat teuing jelema ya? Begitu. Mungkin kata Allah, apalah ta'qilun? Apakah kamu tidak punya akal? Syariat yang begitu bagus ternyata diprotes. Itu karena manusia itu tidak ngerti. Apalah ta'qilun? Di Al-Qur'an, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sayang, kebanyakan manusia tidak tahu tentang Islam, tidak tahu tentang agama. Karena kebodohan berarti tidak tahu istimewanya syariat Islam. Kemudian seperti orang kampung. Orang kampung berkunjung ke kota, disuguhi dengan abon. Dia kukulutus menggerutu marah. Teu kira-kira nyuguhan jeung bako. Lain bako si abon teh. Naon abon bako? Ya karena tidak tahu abon dikiranya bako tembako. Itu karena bodoh punya. Petak ulah we bodoh teh. Nah itu bu gambarannya. Itu manusia antara taat dan maksiat. Bisa taat full 100%? Bisa taat full 100%? Tidak. Bisa maksiat full 100%? Bisa, Bu, maksiat mah.
Bisa maksiat mah full 100%. Kalau taat tidak bisa 100%. Ya. Andai 80-20 cukup. 80 taat, 20 maksiat. Kalau mau coba-coba. Cukup 80-20? Cukup. Lebih berat timbangan kebaikan timbang salahnya. 70-30? Cukup ya. 50-50 atau 50-50? Kira-kira kalau 50-50 calon surga, calon neraka? Bingung ya. Mau dikesurgakan, ini ada beban 50. Neraka ada amal solehnya 50. Yang 50-50 ditahan dulu di Al-A'raf. Ada surat Al-A'raf, artinya benteng antar surga dan neraka untuk mereka yang sama timbangan kebaikan dan kesalahannya. Tidak disiksa, tidak diganjar, cuma diperlihatkan saja. Sehari perlihatkan, inilah neraka. Waduh, tangis jerit orang di sana, nyala api begitu besarnya. Kemudian besoknya perlihatkan, inilah surga. Waduh, begitu indahnya, mewahnya surga. Dia bingung bagaimana nasib kita, surga, neraka, surga, neraka. Karena 50-50. Tapi Nabi menjanjikan akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada iman walau sebesar biji sawi. Ibu mau keluar dari neraka? Mau? Jangan Bu, jangan masuk dulu. Ya, jangan mau keluar dari neraka, maunya langsung surga. Silahkan Bu. Ada yang berdoa di neraka, Rabbi ahrizni, ya Allah, keluarkan saya dari neraka. Keluarkan saya dari neraka. Saya nggak kuat saya terus seperti ini. Udah habis dosanya, nggak tahu udah berapa puluh tahun di sana. Kemudian di saat mau dikeluarkan, Allah tanya dulu, adakah permintaan lebih dari ini? Tidak ya Allah, asal keluarkan saja dari neraka cukup, biar nggak masuk surga juga. Asal keluarkan saja saya dari neraka cukup bagi saya. Dikeluarkan, selamat dari siksaan dan penderitaan. Lama-lama doa lagi, ya Allah perlihatkanlah surga kepada saya. Saya penasaran, jangan cuma cerita aja surga itu. Biarlah nggak masuk juga, asal perlihatkan seperti apa surga itu. Allah tanya lagi, ada permintaan lebih dari itu? Tidak ya Allah, cukup untuk saya, asal melihat aja surga. Dikabulkan, inilah surga dari dekat. Waduh, begitu indahnya, begitu mewahnya. Doa lagi, ya Allah jangan kepalang tanggung. Masukkan aja saya ke surga. Akhirnya dimasukkan aja ke surga. Tapi di kelingnya ditulisi Jahannamiyun, mantan neraka. Aduh, seperti KPK ya. Belakangnya tahanan KPK ini mah di kening mantan neraka, Jahannamiyun. Begitu, itu yang awal di neraka, akhirnya masuk surga. Yang paling merugi yang kholidina fiha abada, kekal abadi di neraka, itu yang paling merugi. Itulah antara taat dan maksiat. Kemudian jadi perkuatlah taatnya, kurangi maksiatnya, insyaallah. Maksudnya susah kalau mau taat 100%. Kemudian manusia mungkin taat, mungkin maksiat. Nah di sini peluang untuk setan. Maksudnya manusia punya potensi untuk maksiat. Kita goda, bujuk, rayu agar kuat maksiatnya, kurang taatnya. Berarti manusia mesti sadar punya musuh yang tangguh, lawan yang kuat, yaitu setan. Yang setan ingin terus menggoda manusia, kuat maksiatnya, kurang taatnya. Perhitungkan dulu Bu, kekuatan setan. Kalau kita menganggap setan sebagai musuh, perhitungkan kekuatan setan. Kalau mau dalam pertandingan-pertandingan, biasanya dikaji dulu strategi lawan bagaimana, dikaji kekuatannya di mana. Itu kalau terhadap lawan. Kemudian berarti manusia punya musuh. Jadi lebih baik punya musuh, lebih baik tidak punya musuh.
Falsafah Indonesia mah seorang musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Kalau dalam Islam bukan begitu, Bu. Jadi aduwun akilun khairun musyrikin jahilin. Punya musuh yang pintar lebih baik daripada punya sahabat yang belegu, yang bodoh. Ya, mengapa? Punya lawan yang pandai akan merangsang kita berpikir terus menandinginya. Nah itu dalam hal ini ternyata setan lebih berat, Bu, daripada kita. Contoh, ngukur umur. Berapa juta tahun umur setan? Sejak Adam sampai sekarang belum ada setan yang mati. Buktinya tidak ada kuburan setan. Iya kan? Iya, berarti belum ada yang mati. Nggak ada kuburan setan. Ngukur pengalaman? Pengalaman setan? Waduh, Adam Hawa pernah tergoda dengan Namrud, kena Fir'aun, CS. Aduh, banyak pengalaman setan itu ya. Berat. Mengukur indera, setan melihat kita? Kita melihat setan? Tidak. Mengapa ya? Jauh tidak seimbang. Silahkan pertandingkan 2 petinju, 1 buta, 1 melihat. Siapa yang babak belur? Pasti yang buta babak belur, 1 ronde aja bisa babak belur. Ini petinju buta, ini melihat, 1 ronde saja bisa babak belur. Silahkan pertandingkan 2 kesebelasan main bola. Ini kesebelasan buta semua, ini melihat semua. Berapa 0, Bu? Bisa-bisa 100-0 ya. Kita dipertandingkan oleh Allah dengan setan. Di mana setan melihat kita, kita tidak melihat setan. Adil Allah henteu? Adil Allah henteu? Nyebut teu adil teu wani. Ya. Nyebut teu adil teu wani, nyebut adil teu kaharti, begitu ya. Wios talik we nya. Adil, mana adil ya. Kalau yang mempertandingkan 2 petinju, buta melihat pasti diprotes. Gimana ini? Siapa panitianya? Masa mempertandingkan yang buta dan yang melihat? Pasti diprotes. Nah demikian juga setan melihat kita, kita tidak melihat setan. Adil Allah? Adil welahnya. Adil wae. Adil, Bu, dapat dimengerti. Bagaimana? Betul, setan melihat kita, kita tidak melihat setan, tapi kita punya pelindung Allah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Setan melihat Allah? Setan melihat Allah? Tidak. Allah melihat setan? Oh, punya pelindung Allah. Yang Allah melihat setan, setan tidak melihat Allah. Berarti seimbang. Allah berpihak kepada kita. Contoh, kalau dipegat umpamanya oleh anjing galak, menggonggong terus, perhitungkan kekuatannya. Ngukur gigi, kuat anjing. Anjing gigit lagi oleh kita, waduh nggak mungkinnya. Ngukur suara, keras anjing. Ngukur kulit, kuat anjing. Ngukur lari, cepat anjing. Waduh, nggak seimbang ya. Gimana ini menghadapinya? Beritahukan kepada yang punyanya. Pak, ini anjing nih menggonggong terus kepada saya. Panggil oleh yang punyanya, masuk. Silahkan lewat. Begitu ya. Demi juga menghadapi setan, berat ya. Udah saja berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Itulah untuk mengatasinya. Tadi saya bicara adil, sedikit menyinggung. Setiap negara pasti ingin menegakkan keadilan ya. Setiap umat pun menunggu kapan keadilan itu tegak. Tapi Bu, adil itu macam-macam. Ada adil harimau, ada adil kera. Adil harimau, harimau, anjing, kucing berkoalisi. Kan usum koalisi sekarang Bu. Harimau, anjing, kucing berkoalisi. Kata harimau, mari kita berburu. Ya, ketiganya berburu. Hasil buruannya dapat seekor sapi, seekor kambing, seekor kelinci.
Udah hasil buruannya kata harimau, bagikan oleh kamu anjing. Ini kata harimau kepada anjing, bagikan oleh kamu anjing. Kata anjing, wah mudah Pak, gini ajalah, kelinci untuk kucing cukup, perawakan kecil beri kelinci, kambing untuk saya, sapi untuk bapak. Adil? Ternyata harimau tamparnya anjing, ngabecus kamu, ditampar sampai tergeletak. Bagian oleh kamu kucing. Kata kucing, begini Pak, kalau saran saya, kelinci untuk bapak, untuk sarapan pagi-pagi. Kambing untuk bapak, untuk makan siang. Sapi untuk bapak, untuk makan sore. Betul. Dari mana kamu punya otak jenius? Setakut senasib dengan anjing, Pak. Begitu ya. Takut senasib dengan anjing. Silahkan aja lah untuk bapak semua. Begitu ya. Itu mah adil naon tah? Adil harimau. Adil monyet. Monyet memberikan jamu ke anak buahnya. Anak buahnya 2, jamunya juga 2. Supaya yang satu agak besar, satu agak kecil. Loh, bagaimana ya? Sisirikan nih. Ini besar dan kecil, gigit dulu yang agak besar. Gigit ternyata kebesaran. Wah, ini besar ya. Ini gigit lagi. Wah, ini besar ya. Gigit lagi. Akhirnya habis oleh yang mau membagi. Yang mau dibagi bengong aja. Mana untuk sayanya? Itu adil keras. Di kita janji-janji para calon-calon demi kesejahteraan rakyat, demi rakyat. Rakyat nama bengong, wae. Mana ini untuk sayanya? Ya, adil monyet lama bunduk itu mah ya. Nah, tahu sekarang adil apa Bu ya? Itu gambarannya. Nah, itu pentingnya manusia meningkatkan ketaatan itu. Kemudian apanya yang mesti dibina, dididik, potensi yang ada pada diri manusia. Pada diri manusia itu ada 3 potensi. 1 kolbu, hati. 2 akal, nalar. 3 syuur, perasaan. 3 hal yang perlu dibina. Kolbunya, aklunya, syuurnya. Hati, dan nalar, dan perasaan. Kolbu isi dengan iman. Jadi iman untuk mengkonsumsi kolbu. Islam untuk mengisi, mengembangkan kecerdasan, akal. Kemudian akhlak untuk memperhalus perasaan. Targetnya memiliki iman yang kuat, ibadah yang getol, berperasaan halus. Itulah target dari pendidikan yang tadi. Yaitu iman, Islam, ihsan. Kemudian iman itu adalah motivator, pendorong, perangsang. Berat dan ringan satu pekerjaan tergantung hatinya. Hati tergantung imannya. Peran seberat apapun siap, sami'na wa ata'na. Pekerjaan yang ringan pun akan dirasa berat kalau hatinya tidak menerima. Umpamanya santri atau siswa disuruh nyapu, suruh ngepel oleh gurunya, pasti nurut. Nyapu dulu bager, ngepel dulu pasti nurut. Mengapa? Disuruh oleh ustaznya atau gurunya. Coba murid nyuruh guru. Guru mau enggak? Enggak. Kata murid, ustaz punten eta pulpen abdi murag mangnyanakeun. Barangkali tidak siap ya. Berat, apa susahnya ngambil pulpen nih? Apa susahnya? Tapi terasa berat, maka diperintah oleh murid. Kemudian kata guru, nyuruh kepada guru, atuh karena Allah nawe ustaz sakitu-kitu wae mah. Wah, tambah marah sepertinya ya. Pekerjaannya enteng, mudah, tapi hati yang berat. Lebih dari itu akan mudah kalau hati menerima. Kemudian orang yang mukmin pasti jujur. Orang yang mukmin pasti jujur. Sementara kejujuran di kita sudah begitu susah ya. Yang mukmin pasti jujur. Di zaman Umar melihat penggembala kambing, Umar butuh bekal, kehabisan bekal, coba merayu penggembala. Nah, coba saya minta 1 ekor atau 2 ekor kambing saja, saya butuh. Kata penggembala,
ini bukan milik saya cuma ditugaskan untuk menggembala, saya tidak berani untuk memberikan tanpa seizin yang punya. Ya tetap tidak mau memberikan. Umar mengujuk lagi, bikni syatan, jual ajalah. Berapa harganya? 1 juta? Saya beli 2 juta. Kalau nanti majikan kamu tanya, mana kambing 2? Nggak ada. Beritahukan, qad akalatu ibu, dimakan serigala. Masa nggak percaya? Kehilangan kambing 2 sekian ratus. Kalau bertanya, jawab saja dimakan serigala. Kata penggembala, kalau saya bertindak seperti itu, Pak Ainallah, mau dikemanakan Allah. Majikan saya bisa saya kelabui, bisa saya bodohi, tapi Allah nggak bisa saya kelabui. Mohon maaf. Umar pun menangis. Yang seorang penggembala saja jujur seperti itu. Padahal gaji seorang penggembala tidak akan sebesar gaji anggota DPR. Ya, padahal peluang ada, semua ada, majikan jauh tidak berani. Punya modal Pak Ainallah. Nah itu modal kejujuran dengan iman. Bisa jujur tanpa iman? Bisa jujur tanpa iman? Bisa. Tadi adalah harimau ya, sekarang bisa jujur kucing. Sebatas jujur kucing. Gimana jujur kucing? Kucing melihat goreng ikan sepertinya tidak senang. Lewat aja. Ada kita takut dipukul. Nggak ada kita habis jeung cucuk-cucuk. Nah, habis dengan duri. Itu mah jujur kucing paling bisa. Ya, itu tanpa iman. Dengan modal iman ternyata Nabi mudah memerintahkan. Sahabat siap sami'na wa ata'na. Perintah saum, mana Ramadan itu bulan yang panas sampai 50 derajat, harus saum 14 jam tidak makan minum, pasti berat. Nggak ada yang unjuk rasa kepada Nabi. Mengingat kota Mekah panas, menimbang tolong kewajiban saum ditinjau kembali. Tidak ada sahabat yang protes, siap sami'na wa ata'na. Nah itulah dengan modal iman. Hal yang lebih berat lagi, Nabi pernah menawarkan kepada sahabat, siapa yang siap mengantarkan surat dari kami ke raja-raja kafir. Sahabat siap, biar saya ngantarkan. Berangkat pada satu hari, yang ke barat, timur, utara, selatan. Berangkat semuanya dengan naik kuda. Perjalanan yang terdekat 1000 km. Yang lebih jauhnya 2000 km. Dan malah naik kuda. Mereka bersahabat, siap. Ada yang minta SPJ? Nggak ada ya. Ya Rasul, mana SPJ-nya? Ini kan pulang jauh. Nggak ada, minta SPJ. Siap berangkat. Itulah dengan iman. Ternyata mudah disuruh. Di zaman Nabi, sholat pun sampai dilarang oleh Nabi. Karena getol teuing. Yang getol tahajud setiap malam, kadang tidak tidur. Nabi tegur, jangan gitu kamu. Saya juga asyakum watqaumillah. Kami yang paling takut dengan Allah, paling takwa. Saya juga usolli warkudu. Ya, musim sholat-sholat, musim tidur-tidur, pagi waktu yang seperti itu. Kemudian kalau kata, saya juga suka tidur, tidak sholat. Kata kita ya, saya ke musim sholat, musim tidur-tidur, musim sholat, tidur. Rumah kita. Nabi musim sholat-sholat, musim tidur-tidur. Ditegur, lalu getol. Infak sampai ditolak. Anak dumalin kasir ya Rasul, saya punya harta banyak, ahli waris cuma 1. Silahkan 2/3 harta kekayaan saya akan diserahkan sebagai jariah. Karena Nabi, jangan, terlalu besar. Setengahnya ya Rasul, jangan, ditolak. Berapa? Cukup 1/3, cukup 1/3 saja. Kalau sudah rela untuk infak 2/3, akhirnya hanya 1/3 saja. Itu sampai ada infak ditolak. Pernah di percikan iman ada yang ditolak terlalu besar? Belum pernah ya? Belum pernah. Zaman ini pernah ada yang infaknya ditolak. Nah itu karena iman yang kuat sampai seperti itu. Ibadahnya akan mudah. Sholatnya, saumnya, infak zakatnya akan mudah kalau imannya kuat. Di kita kesadaran infak masih sangat kurang. Kata Dul Sumbang, kalau bulan bisa ngomong, iya ya. Alih bahasakan, kalau kenceleng bisa ngomong,
Kalau canceling masjid bisa ngomong, diberi 1.000 pasti protes. Masa 1.000 satu minggu? Parkir mobil saja sudah 2.000 sekali parkir. Sehari 2 parkir 4.000, satu minggu sudah 28.000. Itu untuk parkir mobil saja. Kamu mau ke surga 1.000 seminggu, jangan untuk masuk surga, untuk parkirnya belum cukup. Untung canceling itu bisa ngomong ya. Nah itu jadi masih sangat rendah sekali, apalagi yang lainnya. Nah dengan iman yang kuat, insya Allah kemudian nanti ibadah juga akan lancar, akhlaknya pun akan bagus, pemurah, peramah. Nabi terkenal Rauf Rohim, begitu kasih sayang terhadap umatnya. Sampai kesan sahabat Nabi itu Kholili, kekasihku. Ausoni Kholili Rasulullah, telah berpesan kepadaku kekasihku Rasulullah. Buktinya bisa kita berbuat baik itu kepada siapa? Kepada orang yang jujur, yang soleh. Bisa berbuat baik kepada orang yang bohong? Susah ya. Nabi mah bisa. Nabi sedang kumpul dengan para sahabat, datang seorang pemuda masih di pintu, langsung aja dengan lantangnya, ya Rasulullah, i'dali pizina. Ya Rasul, izinkan saya mau zina ya. Itu masih di lawang, masih di pintu. Izinkan saya mau zina. Sahabat marah. Apalah anak tuluh, bunuh aja ya Rasul orang seperti itu. Marah sahabat. Nabi tidak. Udnu, sini sayang. Panggil oleh Nabi. Udah sampai Nabi, mau apa kamu? Ya saya mau zina. Kepada siapa? Ya kepada siapa aja lah. Nggak ada yang mau. Waduh, sahabat itu mau nampar. Nabi tidak. Kemudian Nabi tanya, halaka min umin? Kau punya ibu? Ya saya punya ibu. Halaka min utin? Kau punya adik perempuan? Ya saya masih punya. Kira-kira kalau ibumu dizina yang lain, ridho kamu? Enggak ya Rasul, pasti saya yang pertama marah. Kalau ada orang yang berani mengukur kehormatan ibu saya menjadi besar, saya yang paling pertama marah. Mungkin saya bawa golok. Adikmu ridho, rela kalau dizina? Tidak ya Rasul. Hanya kata Nabi, kira-kira kepada siapa kamu mau berzina? Andai kepada seorang perempuan yang punya anak, barangkali anaknya akan marah ya, seperti kamu nggak rela kalau ibunya dizinahi. Ada yang punya kakak, punya adik, dan kakak adiknya akan marah juga. Iya ya, saya ribut mau zina. Padahal saya sendiri tidak ridho kalau ibu saya dizinahi yang lain. Kemudian dielus oleh Nabi, diusapan, didoakan, Allahumma tahhir qalbah wa hasin farjah. Ya Allah, bersihkanlah hati anak muda ini dan jagalah kehormatannya. Akhirnya bisa jadi soleh. Nah itulah bukti Nabi Raufur Rahim, kepada yang baung saja masih bisa melayaninya. Sahabat marah mau membunuh, ternyata Nabi tidak. Itulah dengan iman, Islam dan ihsan. Iman untuk mengkonsumsi kolbu, Islam mengkonsumsi akal, akhlak, ihsan mengkonsumsi suur agar berperasaan halus. Ada orang yang miskin minta-minta kepada orang konglomerat yang kaya. Saat masuk halamannya, ia melihat sedang memberi makan anjingnya. Daging kira-kira 1 kilo, kemudian roti dan susu. Waduh, makan anjingnya, daging, roti, susu. Dia mencoba memilih, diberinya nasi 1 bungkus tanpa lauk pauknya. Bagaimana perasaan yang miskin? Yang miskin, kapi naon manehna ke anjingnya, kapi adi gitu, kapi lancel. Mengapa? Anjing beri makan daging, saya cuma diberi makan seperti ini. Tentu perasaan yang miskin itu akan luka dengan perlakuan seperti itu. Karena itu akhlaknya. Itulah pembinaan manusia seutuhnya. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanannya, keislaman dan ihsannya.